Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra selaku Ketua Kelompok dari kelompok A2 akan membacakan proposal proyek yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma BPS dan Gcastra dalam menentukan rute terpendek. Puji syukur penulis panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, proposal yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma BFS dan Gcastra dalam menentukan rute terpendek ini dapat diselesaikan dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu tugas akademik dalam mata kuliah berpikir komputasional serta sebagai upaya memahami dan mengimplementasikan algoritma pencarian jalur terpendek, khususnya perbandingan antara algoritma BFS atau Breadth First Search dan algoritma Gcastra. Dalam konteks penentuan rute terpendek pada suatu graf, penulis berharap proposal ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dalam bidang ilmu komputer, khususnya terkait algoritma dan struktur data. Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyusun 3 proposal ini semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Untuk latar belakang dari proyek kami, yaitu graf merupakan struktur data fundamental dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar data. Graf terdiri dari simpul atau vertex dan isi atau edge yang menghubungkan antar simpul. Dalam kehidupan nyata, graf banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jaringan komputer, peta navigasi, media sosial, dan sistem rute transportasi. Dalam menentukan rute terpendek pada sebuah graf, diperlukan algoritma yang tepat dan efisien. 2 algoritma yang sering digunakan dan dibandingkan adalah Breadth First Search atau BFS dan algoritma Gcastra. BFS, pertama masuk kita ke BFS. BFS adalah metode pencarian yang menelusuri simpul secara melebar atau level per level dan sangat efektif untuk graf tanpa bobot. Sementara itu, algoritma Gcastra merupakan algoritma pencarian jalur terpendek yang bekerja pada graf berbobot dengan mempertimbangkan total jarak atau biaya terkecil. Pemilihan algoritma yang tepat sangat bergantung pada jenis graf dan kebutuhan aplikasi. BFS unggul dalam hal kecepatan dan efisiensi memori pada graf tanpa bobot. Sedangkan Gcastra lebih akurat dan handal untuk graf berbobot seperti peta jalan nyata. Untuk memahami perbedaan keduanya menjadi sangat penting bagi mahasiswa informatika dalam mengembangkan sistem berbasis graf. Oleh karena itu, kami selaku kelompok A2 menyusun proposal ini untuk menganalisis secara komparatif cara kerja, kelebihan, kekurangan, serta penerapan kedua algoritma tersebut dalam menentukan rute terpendek, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi sivitas akademika. Untuk nama proyeknya yaitu Analisis Perbandingan Algoritma BFS dan Gcastra dalam menentukan rute terpendek pada sebuah rute. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi proposal yaitu tentang tujuan dan rumusan masalah. Nah, pertama di sini ada tujuannya itu adalah tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami konsep graf dan algoritma pencarian jalur terpendek serta membandingkan cara kerja algoritma BFS dan Gcastra secara komparatif. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma, mengetahui kondisi optimal pengguna setiap algoritma, serta memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang penerapan kedua algoritma tersebut dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan graf dan bagaimana strukturnya? Kedua, bagaimana cara kerja algoritma BPS dalam menelusuri graf?
Ketiga, bagaimana penerapan BVS dalam graf berbobot dan tidak berbobot. Yang keempat, apa perbedaan utama antara algoritma BVS dan algoritma Dijkstra dalam menentukan rute terpendek? Yang kelima, bagaimana merancang dan membangun aplikasi web yang mampu mempresentasikan graf secara visual dan interaktif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang keenam, bagaimana mengimplementasikan algoritma BVS dan Dijkstra ke dalam kode JavaScript sehingga dapat berjalan secara real-time di dalam aplikasi web. Yang ketujuh, bagaimana menampilkan animasi langkah demi langkah proses penelusuran kedua algoritma agar perbedaannya dapat dipahami secara visual oleh pengguna. Yang kedelapan, bagaimana menyajikan hasil perbandingan antara BVS dan Dijkstra, jumlah langkah, total bobot, efisiensi, secara informatif dan dalam satu tampilan aplikasi. Yang keempat itu ada waktu dan tempat. Pertama, waktu. Waktu pelaksanaan kondisional, namun pada setiap minggunya kelompok mengadakan pertemuan untuk melakukan analisis dan pengembangan secara bersama-sama. Pertemuan dapat dilakukan baik secara online maupun offline sesuai kesepakatan bersama. Kedua, ada tempat. Untuk tempat pelaksanaan juga kondisional tergantung kesempatan bersama jika melakukan pertemuan offline. Namun jika pertemuan dilakukan secara online, maka akan dilaksanakan melalui platform Discord atau Google Meet. Nah, selanjutnya ada bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dalam proyek ini berupa serangkaian proses studi, analisis, dan presentasi perbandingan algoritma BVS dan Dijkstra. Kegiatan diawali dengan studi literatur untuk memahami konsep dasar graf serta teori yang berkaitan dengan kedua algoritma tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap cara kerja, kelebihan, kekurangan, dan penerapan masing-masing algoritma. Selain itu, dilakukan perancangan dan penyajian materi dalam bentuk presentasi yang informatif dan interaktif menggunakan media visual. Kegiatan berikutnya adalah diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman melalui contoh-contoh penerapan nyata dari kedua algoritma tersebut, termasuk pembuatan soal kuis untuk menguji pemahaman audiens. Hasil pembelajaran kemudian didokumentasikan dalam laporan dan presentasi kepada dosen pembimbing. Baik, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi yang kami gunakan dalam proyek ini adalah metode studi komparatif atau comparative study, yaitu dengan kaji dan membandingkan secara sistematis dua algoritma pencarian rute terpendek BFS dan Dijkstra. Satu yaitu jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif komparatif karena dilakukan dengan cara mengkaji akses teoritis kedua algoritma dan membandingkan karakteristik masing-masing secara sistematis. Yang kedua yaitu tahapan penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur. Nah, tahap awal yang kami lakukan yaitu dengan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber mengenai konsep graf dan struktur data, cara kerja algoritma BFS dan cara kerja algoritma Dijkstra, serta membandingkan keduanya dalam konteks penentuan rute terpendek. Yang kedua yaitu analisis algoritma. Pada tahap ini, kami melakukan analisis mendalam terhadap cara kerja masing-masing algoritma, meliputi mekanisme penelusuran BFS secara level per level, mekanisme Dijkstra dalam memilih node dengan jarak terkecil, serta kompleksitas waktu dan ruang dari keduanya. Yang ketiga yaitu perbandingan dan pengujian. Nah, pada tahap ini melibatkan pengujian kedua algoritma pada contoh graf konkret. Nah, di sini kami menggunakan graf sederhana dengan simpul S, A, B, C, D, F, G, H beserta hubungannya. Hasil dari pengujian akan kami gunakan untuk memverifikasi perbedaan output dari kedua algoritma. Ya, yang keempat yaitu penyusunan materi presentasi. Hasil dari pengujian yang disusun dalam bentuk materi presentasi yang mencakup latar belakang, pengertian graf, konsep BFS dan konsep Dijkstra serta perbandingan keduanya
dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari serta kuis interaktif untuk menguji pemahaman. Yang kelima yaitu evaluasi dan penarikan kesimpulan. Nah, pada tahap terakhir ini adalah tahap yang paling menarik, yang dimana berdasarkan hasil analisis dan perbandingan, kesimpulan mencakup kondisi optimal penggunaan BFS versus Dijkstra. Rekomendasi pemilihan algoritma berdasarkan jenis masalah serta saran untuk pengembangan studi lebih lanjut. Lanjut pada bagian ketujuh yaitu tinjauan pustaka. 1. Konsep graf. Graf adalah struktur data yang terdiri dari simpul atau vertex dan sisi atau edge yang menghubungkan antar simpul. Graf digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek, jaringan komputer, peta, dan media sosial. Terdapat berbagai jenis algoritma penelusuran graf, diantaranya ada BFS atau Breadth First Search dan DFS, Deep First Search. Yang kedua yaitu algoritma BFS, Breadth First Search. Nah, BFS adalah metode pencarian graf secara level per level. Nah, cara kerjanya dimulai dari simpul awal atau root, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga langsung dengan simpul tersebut, lalu melanjutkan ke simpul pada tingkat berikutnya. Nah, proses ini dilakukan hingga semua simpul telah dikunjungi. Adapun kelebihan dari BFS yaitu sangat cepat, optimal, dan sederhana untuk graf tanpa bobot atau semua jarak dianggap sama. Yang kedua yaitu hemat memori dibandingkan dengan algoritma yang mempertimbangkan bobot. Nah, adapun juga kekurangannya yaitu tidak bisa digunakan pada graf yang memiliki bobot atau jarak bervariasi karena hanya menghitung jumlah langkah terpendek bukan total jarak terkecil. Lanjut ke algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra adalah algoritma untuk mencari lintasan terpendek dari satu node ke node lain pada graf berbobot atau nilai edge harus positif. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara yang pertama yaitu menentukan node awal, menandai semua node sebagai belum dikunjungi, memilih node dengan jarak terkecil, memperbarui jarak ke semua tenaganya, lalu menandai node sebagai telah dikunjungi dan mengulangi proses hingga semua node selesai dievaluasi. Nah, adapun kelebihan Dijkstra yaitu sangat akurat untuk memecahkan masalah dunia nyata seperti jarak kilometer antar kota karena memperhitungkan nilai atau bobot real setiap jalur. Yang kedua, selalu menjamin ketepatan rute terpendek yang sebenarnya. Nah, adapun juga kekurangannya yaitu membutuhkan komputasi dan penggunaan memori yang lebih berat dibandingkan BFS. Lanjut ke perbandingan BFS dan Dijkstra. Di sini BFS sangat cepat dan hemat memori karena hanya menghitung jumlah langkah atau node paling sedikit sehingga ideal untuk graf tanpa bobot atau jarak seragam. Namun pada BFS menjadi tidak akurat jika jarak antar titik berbeda-beda. Nah, Dijkstra ini justru dirancang untuk mengatasi hal tersebut, yang dimana pada graf berbobot seperti peta jalan dunia nyata akan menghitung total jarak atau biaya terkecil meskipun komputasinya sedikit lebih lama dan memakan lebih banyak memori. Dijkstra selalu menjamin ketetapan rute terpendek yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penerapan BFS. Penerapan BFS dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam, yang dimana diantaranya ada jejaring sosial atau media sosial yaitu menemukan koneksi terdekat. Yang kedua mesin pencarian atau web crawler yang biasa digunakan untuk menelusuri halaman web. Jaringan peer-to-peer atau P2P. Yang keempat yaitu penyiaran jaringan atau broadcasting. Nah, selanjutnya itu penerapan Dijkstra. Nah, penerapan Dijkstra juga ada beberapa, yang diantaranya ada aplikasi navigasi seperti Google Map dan Waze, serta layanan transportasi dan logistik, protokol routing internet, dan sistem pemesanan tiket penerbangan. Nah, selanjutnya ada
pembagian tugas yang akan dijelaskan oleh teman kami. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembagian tugasnya. Nah, dalam pembuatan aplikasi web visualisasi perbandingan algoritma BFS dan Dijkstra, setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama yaitu Aldi sebagai ketua proyek dan backend logik. Kemudian ada Ardiansyah sebagai Ali sebagai implementasi algoritma dan sebagai implementasi algoritma BFS dan juga Dijkstra. Kemudian ada Cinto Apriman Halawa berperan sebagai content UI ataupun UX design dan front-end development. Kemudian ada saya sendiri sebagai visualisasi graf dan juga pengujian aplikasi. Di mana rincian per anggotanya sebagai berikut. Untuk Aldi, yang pertama itu mengkoordinasikan pembagian tugas dan juga alur kerja tim. Kemudian merancang struktur data graf, membangun fitur input graf, dan juga integrasi seluruh modul aplikasi menjadi satu sistem yang berfungsi. Nah, untuk Ardiansyah di sini berperan sebagai untuk menulis fungsi JavaScript, menulis fungsi JavaScript untuk algoritma Dijkstra. Kemudian ada menghasilkan output berupa urutan not dan dikunjungi dari total, jarak langkah terpendek. Kemudian memastikan kedua algoritma berjalan secara paralel untuk keperluan perbandingan langsung. Kemudian untuk Cinto Apriman Halawa di sini merancang tampilan antarmuka, baik itu mencakup aplikasi web sebelum proses coding, kemudian membangun struktur halaman HTML dan styling CSS yang mencakup layout, warna, tipografi, dan juga responsivitas. Kemudian membangun panel kontrol seperti tombol, pilih algoritma, reset, pilih node, baik itu awal maupun tujuan. Kemudian menampilkan tabel hasil perbandingan jumlah, langkah, total bobot, node yang dikunjungi. Kemudian untuk bagian saya itu sebagai mengimplementasikan rendering graf secara visual di kanvas atau SVG menggunakan JavaScript, membangun animasi langkah demi langkah menelusuri BFS dan juga Dijkstra atau highlight, node, ataupun edge active. Dan melakukan pengujian aplikasi seperti uji fungsional, uji kasus, graf berbeda maupun debugging. Kemudian terakhir mendokumentasikan hasil pengujian dan menyusun laporan akhir proyek. Nah, untuk penutup di sini demikian proposal ini kami buat sebagai dasar untuk melakukan analisis perbandingan algoritma BFS dan juga Dijkstra dalam menentukan rute terpendek. Untuk perbandingan keduanya menunjukkan perbedaan yang jelas, yaitu BFS berfokus pada jumlah langkah sehingga ideal untuk graf tanpa bobot, sedangkan Dijkstra berfokus pada bobot dan lebih akurat untuk skenario dunia nyata. Untuk pemilihan algoritma yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakteristik masalah yang sedang dihadapi. Nah, di sini kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki beberapa keterbatasan sehingga kritik dan saran yang dibangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan pengembangan di masa mendatang. Nah, diharapkan proyek ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai algoritma pencarian jalur terpendek bagi mahasiswa dan juga sivitas akademia. Baik, sekian dulu dari kami, terlebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.